kemungkinan ijazahnya Jokowi itu palsu. Karena memang paradigma hukum di Indonesia ini masih paradigma lama, paradigma otoriter zaman Orde Baru. Hakim MK kemarin Asrul Sani nunjukin dan silahkan kalau mau diperiksa selesai 2-3 hari. Kalaupun ijazahnya hilang, itu bisa dilacak dari dokumen-dokumen yang mendukung. Jadi semakin perilaku kubu Jokowi itu agresif ingin memenjarakan, berarti semakin besar rasa ingin tahu publik dan semakin besar kemungkinan memang ijazahnya itu tidak asli. Tadi di VT kita lihat sebelumnya ada yang disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo bilang kalau ibaratnya Pak Jokowi ini jahat banget, ibarat film Ada Apa Dengan Rangga, Ada Apa Dengan Cinta. Iya. Kenapa Pak Roy Suryo sampai ngomong jahat banget gitu, Bang? Ya karena memang sebenarnya tidak lazim ya persoalan isu dokumen palsu, ijazah palsu itu diproses melalui pelaporan pengaduan pengadilan pidana. Jadi saya di Bon Jovi itu kan juga melakukan riset-riset semacam ini ya, khususnya terkait ijazah itu. Dari riset yang kami lakukan itu di berbagai negara tidak ada satu kasus pun isu ijazah palsu itu diproses melalui pengaduan pengadilan pidana. Kalaupun ada, yang terjadi sebaliknya, orang yang menuduh dokumen itu palsu yang mengadukan pemalsunya. Jadi mestinya lazimnya Roy Suryo CS yang mengadukan ke polisi kemungkinan ijazahnya Jokowi itu palsu. Nah ini kebalikannya yang terjadi. Jadi tidak lazim. Kenapa begitu? Karena memang paradigma hukum di Indonesia ini masih paradigma lama, paradigma otoriter zaman Orde Baru. Jadi setiap orang menyampaikan suara kritik terhadap orang-orang yang pernah berkuasa atau orang-orang kuat, pengusaha, orang elit politik, mereka selalu diancam dengan hukuman pencemaran nama baik, fitnah, mengumbar kebencian, dan sebagainya. Nah kebetulan saya ini punya pengalaman waktu kuliah dulu, hanya karena mengkritik Soeharto juga diadili, dianggap melakukan penyebaran kebencian kepada pemerintah yang sah. Jadi bagi saya ini deja vu lah, jadi mengingatkan saya, ini kayaknya era otoriter ala Orde Baru mau kembali di Indonesia ini. Dan itu tadi, saya nanti bisa tunjukkan di beberapa negara kasus ijazah palsu, kasus skripsi palsu, dokumen-dokumen palsu, itu yang terjadi sebaliknya. Dan biasanya sulit diselesaikan secara hukum pidana, tidak diselesaikan, tapi diselesaikan secara administratif. Nah ketika secara administratif terbukti kepalsuan atau keasliannya, baru kemudian yang terjadi adalah orang yang bersangkutan kalau dia masih menjabat di jabatan publik dihentikan. Atau kemudian ada sanksi sosial masyarakat gitu dan sebagainya. Nah karena ini yang terjadi sebaliknya, justru yang dituduh ijazahnya palsu yang mengadukan, jadi ini agak aneh nanti. Pengadilan yang objektif tidak mungkin akan bisa menyelesaikan kasus ini secara independen, objektif, dan tidak memihak. Nah, gelar perkara kemarin ini menurut saya kan sebenarnya prinsipnya untuk menilai dan memastikan apakah suatu perkara itu layak diproses menurut hukum pidana yang objektif dan punya akuntabilitas, independen dan adil. Nah, nanti bisa kita urai kesulitan-kesulitan teknisnya, kesulitan-kesulitan hukumnya. Tapi ada yang bilang bahwa gelar perkara khusus ini untuk merayu Roy Suryo CS agar kasusnya bisa SP3 atau bisa damai aja nih gitu loh. Kayaknya asli nih ijazahnya gitu. Ya, karena ya sebagai manusia itu bisa dimaklumi ya. Betapapun kan ancaman penjara itu nggak nyaman ya untuk orang yang punya keluarga dan sebagainya. Dan justru itu ancaman pidana penjara itu kan dijadikan oleh rezim-rezim otoriter, oleh pihak-pihak yang punya kekuasaan untuk membungkam suara itu. Jadi sekarang kan sudah mulai ada gosip atau isu, bukan sih sebenarnya karena itu sudah dilontarkan oleh ketua tim reformasi polisi ya, Jimli Asidiki, yang kemungkinan ingin menyelesaikan ini dengan mediasi. Dan kayaknya mungkin kalau itu jadi bisa diterima oleh teman-teman mungkin ya, saya nggak tahu. Paling tidak dua di antaranya kayaknya ingin mediasi itu dan selesai dengan
salah satu yang salah minta maaf. Tapi ini kan bukan kasus antara dua pihak, bukan antara Jokowi dengan orang-orang yang ditersangkakan ini. Ada 8 kan, ada 23 yang dilaporkan dan 8 sudah jadi tersangka. Ini kasusnya itu kasus rasa ingin tahu publik, kepentingan publik tentang asli atau tidaknya satu dokumen. Jadi bukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang ini. Mereka kan hanya ingin tahu, benar nggak sih asli atau tidak. Nah, sebenarnya penyelesaian paling mudah adalah, dan itu sudah terbukti efektif, contohnya apa? Hakim MK kemarin Asrul Sani ya, Asrul Sani nunjukin dan silahkan kalau mau diperiksa selesai 2-3 hari. Ini Jokowi sudah lebih dari 4 tahun masih berlarut-larut, dan kalaupun kembali ke soal mediasi, terjadi mediasi antara kubu Jokowi dan kubu yang mempersoalkan ijazahnya itu, nanti akan muncul lagi orang yang ingin mempermasalahkan. Karena ini simpulnya belum terselesaikan gitu ya. Iya, dan problem utamanya sebenarnya adalah trust. Yes. Trust kepada Jokowi, ya, orang yang pernah dipercaya oleh, mendapat mandat oleh masyarakat. Periode pertama bahkan dipuja-puja kan, tapi kemudian periode kedua mulai aneh, mulai menunjukkan karakter sebagai politikus yang apa ya, yang berambisius bahkan serakah gitu. Jadinya gini, jadi ini masyarakat, publik itu mendapatkan momentum untuk mempersoalkan itu, kemarahan itu, dari ijazah ini. Nah, satu-satunya cara bagi Jokowi untuk lepas dari tuduhan ini, ya memang harus secara terbuka, dengan sukarela menunjukkan keasliannya. Membolehkan pihak-pihak independen, ahli-ahli forensik independen, untuk menguji. Nah, kalau terbukti asli, kan selesai persoalan, barangnya asli. Nah, kalau nanti Jokowinya dendam, ya baru silakan, boleh mau mempidanakan, terserah. Tapi kasus pidana perbuatan fitnahnya itu harus menunggu ijazahnya sudah terverifikasi asli atau tidak. Itu prinsip logika yang paling mudah, yang mestinya orang-orang nalar memahami itu. Dan itu sudah dinyatakan oleh Susno Duaji, mantan Bareskrim, kemudian Profesor Mahfud, kemudian juga Jimli Asidiki sendiri. Artinya semua orang yang cukup punya intelektual yang memadai, logikanya seperti itu. Jadi itu tadi, pengadilan pidana tidak akan bisa menyelesaikan kasus ini. Ya, kecuali pengadilan itu memang pengadilan negara-negara otoriter, negara-negara yang membungkam rasa ingin tahu dan pertanyaan publik. Jadi perkara pokoknya memang harus dibuktikan terlebih dahulu. Baru perintilan-perintilan 6 pasal itu bisa dilontarkan. Betul. Gitu ya. Jadi kembali ke apa ya, kemarin tuh, tapi kemarin harus saya akui lah, itu gelar perkara itu bagus ya, sebagai apa ya, edukasi ke publik ya. Dan gelar perkara itu kan yang mengajukan pihak kuasa pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan kan. Dan itu penting karena mungkin sekedar informasi. Jadi ada sedikitnya 6 tujuan gelar perkara itu. Satu, untuk menilai apakah alat buktinya cukup. Di gelar perkara itu harus diuraikan. Yang kedua, apakah status perkara itu layak dilanjutkan ke penyidikan misalnya. Atau penetapan tersangka orang-orang yang dilaporkan itu dikuatkan dengan gelar perkara itu. Atau sebaliknya, kalau ternyata tidak kuat, ya harus di SP3-kan, seperti permintaan si Roy Suryo kan. Nah, yang ketiga, gelar perkara itu penting untuk menguji konstruksi hukum. Apakah hukum yang dipakai itu benar-benar tindak pidana, perdata, administrasi, persoalan administrasi, atau persoalan hanya etika. Karena misalnya begini, misalnya ini soal administrasi sebenarnya, ijazah palsu. Sebenarnya misalnya bisa begitu juga, tidak etis juga berkoar-koar langsung menuduh palsu ya. Itu sebenarnya secara etis bisa begitu kalau ini to be fair ya. Jadi kalau bagi kami di Bon Jovi misalnya, memang secara pernyataan formal kami juga tidak akan menuduh itu palsu atau asli. Makanya kita uji melalui komisi informasi pusat. Di komisi informasi lah administrasi dibongkar, dokumen-dokumen diungkap. Untuk menunjukkan. Nah, sebenarnya kalau mau ada si Jokowi ini sabar sedikit ya, dan orang-orangnya, tunggu dong selesainya sidang di Komisi Informasi Pusat untuk memastikan bahwa
ijazah Jokowi itu benar, dikeluarkan oleh UGM dengan proses yang benar, dan kemudian didukung oleh dokumen-dokumen lain yang menguatkan itu. Bahkan jika ya misalnya, bahkan jika ijazah Jokowi pun hilang mungkin, kan kita tahu ya kebanjiran, kebakaran. Iya. Nah, kalaupun ijazahnya hilang, itu bisa dilacak dari dokumen-dokumen yang mendukung. KHS, KRS, kemudian KKN, kemudian skripsi, standar operasional prosedur, dan lain-lain. Yang kita minta ada 20 jenis dokumen ke UGM. Nah, kalau 20 itu disediakan oleh UGM dan nanti diteliti ternyata benar, mungkin tidak ragu-ragu kami akan menyatakan, oh dokumen ini asli. Kalau memang terbukti asli. Nah, tapi kan kalau saya kemudian melihatnya memang bukan masalah administratif ini, sudah melebar ke wilayah behaviorism secara psikologis. Apa yang dilakukan kubu Jokowi, termasuk Jokowinya sendiri, itu perilaku orang yang memang ijazahnya tidak asli. Perilaku ada indikasi di situ ya? Iya dong. Kalau kamu dituduh, kamu alumni UGM, dituduh sekampung ijazahmu palsu, kan kamu akan dengan bangga menunjukkan dong. UGM itu kan nggak main-main, tidak banyak orang yang bisa masuk UGM. Bangga orang menunjukkan itu. Kalau saya jadi Jokowi, ijazah saya itu akan saya laminating, saya pasang box di depan kaca, silahkan masyarakat yang mau menonton ijazah asli saya. Bukan yang terjadi selama ini, attitude orang yang ingin menyembunyikan sesuatu. Hanya ditunjukkan pada termul-termulnya relawan-relawannya. Loh, untuk apa? Kalau relawan tidak usah ditunjukkan, mereka sudah 100% percaya kan. Yang perlu ditunjukkan itu adalah publik yang ingin tahu, yang tidak sudah kehilangan kepercayaan terhadap Jokowi. Jadi ini problem etika seorang yang secara perilaku, secara psikologis memang menyembunyikan sesuatu. Ada istilah yang populer kloset, apa itu istilahnya? Dia menyembunyikan sesuatu di lemarinya. Iya, pernah dengar itu ya. Istilah. Jadi dia sedang menyembunyikan ini. Jadi ini akan memancing rasa ingin tahu lebih besar. Jadi semakin perilaku kubu Jokowi itu agresif, ingin memenjarakan, berarti semakin besar rasa ingin tahu publik, dan semakin besar kemungkinan memang ijazahnya itu tidak asli.